Pemirsa, ini masih bicara mengenai hak angket. Ini dukungan terhadap penggunaan hak angket di DPR masih terus berdatangan. Ya, kali ini tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Penggerakan Advokat Nusantara mendatangi gedung DPR RI untuk memberikan dukungan tertulis penggunaan hak angket. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara Selasa siang menyambangi gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan secara langsung kepada pimpinan DPR agar menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sayangnya kedatangan TPDI dan Pergerakan Advokat Nusantara untuk menemui langsung pimpinan DPR gagal karena sedang reses, sehingga dukungan tertulis hanya diserahkan ke bagian Sekretariat Jenderal dan Badan Ahli DPR. Mereka menilai penggunaan hak angket DPR merupakan cara terbaik untuk mengungkap proses pemilu 2024 yang diduga kuat syarat akan kecurangan. Diselidiki melalui mekanisme penggunaan hak angket DPR. Karena ini adalah langkah konstitusional, sementara kita melihat masyarakat juga tiap hari berdebat. Ya, di mana-mana orang berdebat tentang pemilu curang dan lain-lain. Lebih baik mekanisme penggunaan hak angket ini menjadi tempat untuk mengklirkan semua. Karena itu kita menyampaikan dukungan kepada DPR. Selain itu, TPDI juga meminta DPR segera memanggil Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Dan beralih ke informasi lain, Bayu dan juga pemirsa, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh jurnalis senior Aiman Wicaksono. Ya, putusan terkait gugatan pra-peradilan, penyitaan serta akun sosial media handphone milik Aiman untuk melindungi narasumber yang disita oleh penyidik kepolisian. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan jurnalis senior Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berkeyakinan bahwa penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial, dan email milik Aiman yang dilakukan termohon adalah sah dan sesuai prosedur. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Delta Tamtama, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wijianto, panitera pengganti, serta dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Sementara kuasa hukum Aiman Wicaksono kecewa dengan putusan hakim dalam sidang pra-peradilan. Kuasa hukum menyebutkan tidak ada kaitannya akun media sosial dengan email Aiman dengan dugaan tindak pidana yang dipersidangkan. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ya, melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan. Ya. Tidak ada kaitannya akun Instagram dan email saudara Aiman dengan dugaan ya, tindak pidana yang dipersangkakan. Sebelumnya, Aiman menegaskan bahwa dirinya masih aktif sebagai wartawan saat menjadi juru bicara TPN Ganjar Mahfud pada 11 November 2023. Aiman cuti sebagai wartawan untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024 pada akhir November 2024. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Jadi bukan berupa kesimpulan, tapi permintaan untuk menuntaskan. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan adalah bentuk mengingatkan, bentuk kritik, dan ketika itu dipidana, maka kritik yang berasal dari wartawan, karena status saya sebagai wartawan pada waktu menerima informasi itu, dipidana.
Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ada wartawan yang mengkritik lalu kemudian dilakukan pidana. Maka ini semua adalah tragedi demokrasi. Sementara Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin juga mengkhawatirkan jika kasus ini berlanjut, maka akan menjadi presiden buruk karena warga negara akan takut untuk mengkritik aparat maupun penguasa. Ya, saya pikir ini sangat mungkin karena ini akan menjadi presiden ya bagi kasus-kasus lainnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dalam kasus Aiman ini terdapat beberapa dimensi yang kemudian saya pikir juga harus dilihat gitu ya. Betul bahwa misalkan Mas Aiman beserta kuasa hukumnya mendalilkan bahwa ini dalam rangka kemudian dilindungi undang-undang pers gitu ya. Tapi kemudian ada argumentasi lain yang juga sebenarnya bisa dikembangkan. Misalkan yang informasi saya dapat, misalkan laporannya didasarkan atas karya jurnalistik gitu ya. Kemudian karya jurnalistik didasarkan untuk laporan polisi terhadap saudara Aiman gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya jurnalis tapi juga sebagai warga negara yang ketika dia menyebarkan karya jurnalistik, berita, itu sebenarnya kan hal yang sah secara hukum gitu ya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dan itu dijamin. Apalagi dia menyebarkan berita yang dilindungi undang-undang pers. Saya pikir itu juga poin penting gitu ya. Ketika seseorang dituduhkan, dilaporkan pidana karena dia menyebarkan berita, saya pikir ini juga menjadi hal yang membuat presiden tidak baik gitu. Nanti orang akan ketakutan menyebarkan informasi-informasi dari media gitu. Itu pun saya pikir juga perlu menjadi sorotan kenapa kasus ini cukup berbahaya ketika ini dilanjutkan terus proses hukumnya. Pra-peradilan yang diajukan oleh Aiman merupakan salah satu upaya yang diambilnya untuk menjaga demokrasi dan upaya melindungi narasumbernya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski Presiden dan Wakil Presiden baru belum resmi terpilih, namun program Capres Prabowo Subianto makan siang gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai tahun 2025 dengan anggaran tahap awal ini hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran makan siang gratis dipatok Rp15.000 per anak. Biaya ini di luar anggaran susu gratis. Adapun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, makan gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakannya, itu belum dibicarakan. Tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai nggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran yang 15 yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piring itu kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun.